Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Malaikat Israel merupakan malaikat pencabut nyawa. Terdapat banyak versi mengenai malaikat. Misalnya menurut Sadriyah, malaikat bukanlah makhluk Allah dan bersifat gaib, tetapi hanya sebagai simbol-simbol terhadap perilaku manusia sendiri. Simak penjelasan lebih lengkap mengenai malaikat pencabut nyawa berikut ini. Malaikat Israel diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah hingga dapat mencapai seluruh bagian dunia. Ia juga sanggup membolak-balikkan dunia seperti membolak-balikkan mata koin. Saat malaikat Israel mencabut nyawa makhluk, ia kemudian akan turun ke dunia bersama-sama dengan malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat Israel bersama Mikail, Jibril, dan Israfil juga pernah ditugaskan Allah untuk membentuk Nabi Adam. Nabi Israel di antara para malaikat yang sering turun ke bumi. Kemudian sering bertemu para nabi, di antaranya Nabi Idris dan Nabi Ibrahim. Orang mukmin saat tiba waktunya ketika meninggal kemudian akan disambut malaikat dengan wajah putih. Mereka juga membawa parfum dan kain kafan dari surga. Mereka juga duduk di samping calon. Para malaikat kemudian mulai mencabut nyawa mulai dari kaki sampai lutut, kemudian diteruskan oleh malaikat lain sampai ke perut, kemudian diteruskan ke kerongkongan. Malaikat maut juga duduk di samping kepala calon mayit. Kemudian berkata, "Wahai jiwa yang patut, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju ampunan dan ridha Allah." Kemudian keluarlah roh dengan lembut seperti air yang menetes dari tempat air. Malaikat maut kemudian mengambil dan segera dimasukkan dalam kafan yang telah diberikan. Parfum terwangi di bumi. Saat seorang kafir kemudian meninggalkan dunia menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit dengan wajah hitam sambil membawa kain kasar dari neraka. Para malaikat akan duduk di samping calon mayit, kemudian mulai mencabut nyawanya dari kaki hingga lutut, kemudian diteruskan malaikat lainnya sampai perut, dan malaikat lainnya lagi hingga kerongkongan. Kemudian datanglah ia malaikat maut yang akan duduk di samping kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan kebencian Allah." Roh itu pun terkejut. Malaikat yang mencabut rohnya akan mencabut alat pemanggang yang banyak cabang mulai dari kain yang basah sampai terputuslah urat-urat dan ototnya. Keluarlah ruh itu bau yang sangat busuk seperti sampah yang baunya sangat busuk di seluruh dunia. Para malaikat kemudian bertanya, "Roh siapakah roh yang busuk ini?" Malaikat inilah yang membawanya kemudian menjawab, "Ini rohnya Fulan bin Fulan," dengan menyebut panggilan buruk yang ia miliki selama berada di dunia. Malaikat yang membawanya juga menyebutkan keburukannya selama di dunia yang berhubungan dengan Allah, manusia, dan alam semesta, dan ruhnya akan dilempar dari langit sampai jatuh ke bumi. Selain ditugaskan mencabut nyawa semua makhluk bernyawa, malaikat Israel juga akan mencabut nyawanya sendiri. Allah lah yang akan mematikan malaikat Israel, dan Israel lah yang akan dicabut nyawanya. Paling terakhir, tak ada yang tahu kapan malaikat Israel akan mencabut nyawa manusia. Meskipun demikian, tanpa disadari malaikat Israel tidak hanya datang ketika mencabut manusia saja, ia datang 21 menit sekali walau belum saatnya meninggal. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, yaitu bahwa malaikat maut akan memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali sehari. Ketika malaikat Israel datang merenungi wajah seseorang yang didapati orang tersebut sedang bergerak tertawa, maka malaikat Israel juga berkata, "Alangkah herannya aku melihat manusia ini. Aku telah diutus Allah untuk mencabut
Nyawa, meski dia masih terlihat bodoh, bergelak tawa. Secara fitrah, manusia juga tidak dapat melihat malaikat, kecuali orang-orang salih yang ingat akan kematian. Suatu hari, Nabi Yakub meminta sesuatu kepada malaikat maut. Sebagai tanda-tanda persaudaraan mereka, Nabi Yakub menginginkan agar ia diberitahu jika ajalnya telah dekat. Mendengar permintaan tersebut, malaikat maut kemudian menyanggupi dan akan mengirimkan 2 atau 3 utusan sebagai pertanda datangnya ajal. Setelah keduanya berpisah dalam waktu lama, suatu saat kemudian keduanya bertemu kembali. Nabi Yakub juga bertanya pada malaikat maut, apakah kedatangannya berkunjung atau justru untuk mencabut nyawa? Malaikat maut juga mengatakan dirinya datang untuk mencabut nyawa sang nabi. Nabi Yakub juga menanyakan tentang utusan tanda kematian yang dimintanya dahulu pada malaikat. Malaikat maut juga menjawab, ketiga utusan tersebut juga disampaikan dalam bentuk rambut memutih yang sebelumnya hitam, tubuh lemah yang sebelumnya kuat, dengan tubuh membungkuk dari sebelumnya tegap. Kemudian, ketiga utusan yang membawa tanda kematian itu kemudian akan diperlihatkan setiap Bani Adam hingga kapanpun. Kisah ini juga memberi peringatan kepada manusia tentang urusan kematian, munculnya uban, kekuatan badan yang kian melemah, hingga punggung membungkuk termakan usia. Terdapat tanda nyata ajal semakin dekat. Oleh karenanya, setiap umat muslim harus membekali diri dengan kesalehan dan ketakwaan kepada Allah yang akan memperoleh kebahagiaan di akhirat setelah kematiannya. Karenanya setiap umat muslim sebaiknya selalu mengingat ajal dan berdoa agar kematiannya kelak berada dalam kebaikan. Sebaik-baik bekal dalam kematian adalah tetap teguh memegang akidah Islam. Hal ini diingat Allah kepada setiap hambanya dalam kebaikan. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah agar memenuhi hajatnya untuk mendapat kebaikan atau menolak kejahatan. Doa merupakan obat yang paling utama, senjata paling kuat, dan ibadah paling bermanfaat. Allah menyukai hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Sebaliknya dia amat membenci hambanya yang enggan berdoa. Karena itu, merupakan bentuk kesombongan seorang hamba. Dalam nalar manusia modern, perbincangan tentang jin, setan, dan malaikat dianggap sebagai omong kosong. Ini bisa dipahami karena keberadaan makhluk yang halus dan tak terlihat. Ini tidak terdeteksi oleh metodologi keilmuan mereka yang populer yang disebut metode ilmiah. Karena tidak terdeteksi, maka wujud-wujud tersembunyi itu dianggap tidak ada, dan perbincangan tentangnya secara indrawi dan rasional. Bukan berarti wujud itu tidak ada. Al-Quran menginformasikan bahwa jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk ciptaan Tuhan, bahkan diciptakan lebih dulu daripada manusia. Jadi, persoalannya bukan pada ada atau tidaknya wujud makhluk tersebut, tetapi lebih kepada bagaimana kita menyikapi keberadaan mereka dengan cara yang benar. Dalam sebuah hadis disebutkan ada sosok malaikat yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang 3 pondasi hidup yang berkaitan dengan keberagaman, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tujuan pertanyaan tersebut adalah sebagai lentera yang dapat membuka cakrawala berpikir luas dan menjadi pedoman umat manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Para ulama berbeda pendapat mengenai perbedaan keutamaan di antara para malaikat dan manusia. Begitu pula pendapat mengenai diutusnya para malaikat kepada Nabi Muhammad. Ada malaikat-malaikat utusan yang diutus oleh Allah kepada siapa saja di antara manusia yang dikehendakinya, dan dimungkinkan Allah mengutus sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Dari sebagian atsar yang menonjol dari buku ini tentang malaikat, Allah menciptakan para malaikat untuk beribadah kepadanya dalam beberapa golongan.
Di antara mereka ada malaikat yang berdiri berbaris sejak Allah menciptakan mereka hingga hari kiamat, malaikat yang ruku dan kusuk sejak Allah menciptakan mereka hingga hari kiamat. Begitulah kisah malaikat maut dan manusia yang hendak dicabut nyawanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.